Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya, Rizky Felicia Putri Ahmadani Santoso, dengan NIM 2350802111050 dari kelas P02 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang identifikasi ikan dan metode sampling pada observasi bawah air. Identifikasi ikan adalah kunci untuk memahami dan melindungi ekosistem laut. Dengan mengetahui jenis-jenis ikan yang ada, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk dapat menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut. Seorang penyelam melakukan identifikasi ikan secara langsung di bawah air dikarenakan banyaknya spesies ikan dan masih banyak jumlah spesies ikan yang masih belum diketahui. Dengan mengamati spesies ikan secara langsung di habitat alaminya, penyelam dapat melihat interaksi dan perilaku alami ikan seperti pola makan, perkembangbiakan, dan migrasi. Informasi ini sangat berharga untuk memahami ekologi populasi ikan. Identifikasi secara langsung dapat membantu dalam memantau populasi ikan, terutama spesies yang sudah terancam atau langka. Selain itu, dengan mengetahui jumlah dan distribusi populasi, upaya konservasi dapat lebih terarah. Data yang diperoleh dari identifikasi langsung dapat digunakan untuk menentukan status konservasi suatu spesies, apakah spesies tersebut terancam punah, rentan, atau hampir terancam. Pentingnya identifikasi ikan, yang pertama yaitu data akurat atau identifikasi ikan yang tepat menghasilkan data yang dapat dipercaya untuk analis. Yang kedua, penelitian spesies. Mengetahui spesies membantu memahami ekosistem dan biodiversitasnya. Yang ketiga, konservasi. Identifikasi ikan penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya. Kunci identifikasi ikan yaitu dengan melihat karakteristik morfologinya. Bentuk tubuh. Bentuk tubuh berbeda membantu dalam klasifikasi ikan dan adaptasi. Bentuk tubuh ikan itu dapat bervariasi mulai dari memanjang hingga pipih dengan profil tubuh yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu warna dan pola. Warna dan pola kulit berfungsi sebagai identifikasi visual yang unik. Warna dan pola tubuh juga sangat beragam, mulai dari warna dasar yang berbeda, pola garis yang berbeda, bintik atau belang-belang pada tubuh ikan yang berbeda. Yang ketiga yaitu ciri-ciri fisik seperti bentuk sirip, jenis sirip, jumlah tulang belakang, dan bentuk mulut juga menjadi petunjuk penting dalam identifikasi. Dengan menggabungkan informasi dari ketiga aspek tersebut, kita dapat membedakan berbagai jenis ikan dan mengelompokkannya berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Metode identifikasi ikan saat menyelam yaitu yang pertama, pengamatan visual langsung. Metode visual pengamatan ikan secara langsung saat menyelam adalah teknik di mana pengamatan dan pencatatan spesies ikan yang ditemui di habitat alami mereka. Dalam metode ini, penyelaman menggunakan panduan lapang atau catatan tahan air untuk mengenali dan mencatat data-data dari spesies, jumlah, ukuran, dan perilaku ikan yang mereka lihat. Observasi biasanya dilakukan di sepanjang jalur transek atau area sampling yang telah ditentukan. Sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan sebaran dan keanekaragaman spesies di lokasi tersebut. Metode ini memberikan data yang akurat dan memungkinkan pengamatan perilaku ikan dalam kondisi alami, meskipun dapat dipengaruhi oleh visibilitas dan kedalaman. Yang kedua, yaitu menggunakan panduan identifikasi spesies. Penyelam sering menggunakan panduan spesies bawah air atau kartu identifikasi tahan air yang dimana saat penyelam untuk membantu proses identifikasi secara langsung, panduan ini biasanya mencakup gambaran-gambaran ikan yang umum ditemukan di area tersebut dan karakteristik utama untuk mengenalinya. Yang ketiga,
yaitu fotografi bawah air. Mendokumentasikan ikan atau identifikasi lebih lanjut. Ada dua teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan, yaitu identifikasi dengan foto atau merekamnya dengan video. Identifikasi foto menggunakan kamera bawah air untuk mengambil gambar ikan yang diamati. Foto yang diambil kemudian diidentifikasi lebih lanjut dengan bantuan panduan lapang atau perangkat lunak pengenalan spesies. Metode ini bermanfaat untuk mengidentifikasi spesies langka yang sulit diidentifikasi secara langsung di bawah air. Perekaman video. Metode ini memiliki eh, mirip dengan identifikasi foto, tetapi menggunakan rekaman video selama penyelaman. Video dapat dianalisis setelah penelusuran selesai, memungkinkan pengamatan memeriksa lebih rinci dan melakukan identifikasi dengan lebih teliti. Rekaman video juga memudahkan dalam menghitung jumlah ikan dan menganalisis perilaku. Metode sampling ikan. Metode sampling ikan adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang populasi ikan dalam suatu perairan. Secara umum, ada 4 metode utama yang sering digunakan, yaitu metode transek, metode kuadrat, metode penangkapan, dan metode pengamatan visual. Yang pertama, metode transek melibatkan penarikan garis lurus di dalam perairan dan kemudian menghitung jumlah ikan yang melintas di garis tersebut. Metode ini berguna untuk mengestimasi kepadatan ikan dalam area yang luas. Yang kedua ada metode kuadrat, menggunakan bingkai atau kerangka berukuran tertentu yang diletakkan di dalam perairan untuk menghitung jumlah individu dalam area yang dibatasi. Metode ini cocok untuk organisme yang relatif tidak bergerak atau memiliki mobilitas terbatas. Yang ketiga, dengan menggunakan metode penangkapan. Metode ini menggunakan berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, perangkap, atau pukat untuk menangkap ikan. Metode ini memungkinkan pengumpulan sampel ikan untuk analisis lebih lanjut seperti identifikasi spesies dan pengukuran ukuran. Yang keempat ada pengamatan visual. Pengamatan visual ini dilakukan dengan mengamati langsung ikan di dalam air tanpa menggunakan alat tangkap. Metode ini sering digunakan untuk spesies ikan yang sulit ditangkap atau berada di habitat yang sulit dijangkau. Pemilihan metode sampling akan tergantung pada tujuan penelitian, jenis ikan yang akan dipelajari, serta kondisi lingkungan perairan. Kombinasi dari beberapa metode sering digunakan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan akurat. Tantangan dalam observasi ikan di bawah air. Tantangan dalam observasi ikan di bawah air ini terutama dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu visibilitas yang terbatas dan perilaku ikan. Keterbatasan cahaya dan kekeruhan air dapat menghambat pengamatan yang jelas terhadap ikan. Selain itu, ikan seringkali bersembunyi atau mengubah perilaku ketika mendeteksi kehadiran pengamatan. Oleh karena itu, pemilihan alat yang tepat sangat penting untuk meminimalisir gangguan dan mendapatkan data pengamatan yang akurat. Kesimpulannya, identifikasi ikan dan metode pengambilan sampel dalam studi bawah air dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keanekaragaman hayati laut, membantu melindungi spesies ikan yang langka, dan mendukung pengolahan sumber daya laut. Ada beberapa metode identifikasi ikan saat menyelam, yaitu observasi visual langsung, bantuan panduan identifikasi, dan dokumentasi fotografi atau video bawah air. Untuk mengambil populasi data, beberapa metode sampling yang digunakan yaitu metode transek, metode kuadrat, dan metode penangkapan. Tantangan dalam pengamatan bawah air ini meliputi visibilitas terbatas dan perilaku ikan yang bisa berubah saat didekati. Observasi yang efektif memerlukan alat dan teknik yang tepat untuk meminimalkan gangguan pada ikan dan lingkungan. Berikut presentasi dari saya. Apabila salah kata saya ucapkan, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.